hello Maxian, kembali lagi bersama kami tentunya di live trading bersama Adam Ibrahim Haji. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai tips cara membaca fundamental analysis. Oke, perkenalkan saya dengan Geraldo, marketing analyst dari Maxco Futures. Tentunya pada siang hari ini kita akan membahas mengenai fundamental, namun sebelum itu saya akan ingin menginfokan ke Bapak Ibu semua tentunya yang trading di Maxco, bahwa kita ada Maxco Reward Program, di mana reward program ini kita masih membuka sampai tanggal 30 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu bisa registrasi dan terakhir di bulan ini tanggal 30 Juni 2023. Tapi tenang aja, redeem akan tetap dilakukan sampai tanggal 20 Agustus 2023. Jadi untuk registrasi dan Bapak Ibu yang belum join, langsung aja di bulan ini terakhir karena tanggal 30 Juni 2023 sudah di-close. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hadiah, langsung saja hubungi Maxco Futures tentunya. Oke, baik. Sekarang kita akan mengenai tentang fundamental analysis. Namun sebelum itu tentunya kita akan sapa pembicara kita pada siang hari ini tentunya. Halo, selamat siang Pak Adi. Ya, halo selamat siang Pak Aldo, trader Maxian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan juga semoga tradingnya mendapatkan profit yang cukup ya, karena kita tahu pasar pada saat ini cenderung kalem ya, karena menghadapi minggu tenang menjelang FOMC meeting di bulan Mei nanti, minggu depan nanti ya, seperti itu. Oke, baik Pak Adam. Tentunya di sini juga sudah banyak para traders ya yang sudah hadir tentunya dalam siang hari ini, dan kita akan langsung saja. Namun sebelum itu mungkin Pak Adam bisa infokan dulu nih market mover yang terjadi hari ini atau info-info penting apa yang harus kita hadapi nanti buat minggu depan ya. Karena kita mengingat ini sudah hari Jumat dan kita harus tahu berita yang hari ini apa dan minggu depan akan terjadi apa. Mungkin Pak Adam boleh share ke kita agar kita bisa sama-sama belajar. Silakan Pak Adam. Oke, mungkin di sini saya akan coba share screen ya sebelum ke materi mengenai tips dan trik analisis fundamental dengan mudah, karena topik utama pada yang baru-baru ini masih terkonsentrasi terhadap US dollar ya. Karena pada dasarnya trader pada saat ini itu sangat sekali berfokus terhadap data yang berkaitan dengan inflasi di US itu sendiri ya. Dan ada potensi bahwa Fed di bulan Juni ini itu akan melakukan pausing atau mempertahankan nilai suku bunga yang ada yakni di sekitar 5,25%. Which is ada potensi bahwa dampaknya Fed melakukan pausing ini terhadap perlemahan US dollar di kemudian hari. Namun sebelum ke teknikalnya, nanti kita akan bahas juga ya secara teknikal indeks dolar akan kemana, dan mungkin saya akan coba analisis gold dan juga euro USD mungkin ya, karena banyak sekali rekan-rekan yang sangat senang dengan trading gold dan juga euro USD ya, yang cenderung kalem pairnya. Dan sebelum ke teknikalnya, mungkin saya akan coba lihat terlebih dahulu di kalender hari ini ya. Sebenarnya kalender per hari ini cenderung muted dari data ekonomi. Hal tersebut berpotensi memberikan sebuah profit taking action sebenarnya dari sisi pasar. Dan di malam hari ini pun sangat-sangat minim dari sisi data US, sehingga pergerakan yang ekstrim sebelumnya mungkin sekali terjadi pergerakan correction ya dari sisi technical chart-nya itu sendiri. Dan untuk hari ini bisa kita katakan bahwa rekan-rekan kalau misalkan ingin melakukan trading by technical saja ya, karena secara rilis data tidak ada data yang potensinya high impact seperti itu. Kita akan lihat ke headline bahwa secara potensi bahwa Fed itu cenderung melakukan skip terhadap kenaikan suku bunga ya di bulan Juni ini, dan walaupun demikian kita pun perlu mewaspadai ada yang namanya stop and go ya. Stop and go ini bahwa Fed mungkin akan cenderung melakukan pausing di bulan ini. Kemudian di bulan berikutnya mereka akan melakukan kenaikan suku bunga lagi. Hal tersebut itu sudah diungkapkan ya di beberapa kali Fed melakukan speech bahwa di bulan Juli nanti Fed itu berpotensi untuk melakukan kenaikan suku bunga lagi ya sebesar 25 basis point. Jadi di bulan Juni ini skip, kemudian di bulan Juli itu lanjut kembali ya. Dampaknya apa? Mungkin di bulan Juni ini
ada potensi Fed ataupun US dollar itu mengalami perlemahan yang relatif signifikan ya, karena adanya sebuah perubahan sentimen di dalam pasar terkait US dollar itu sendiri. Kemudian kita akan bahas ya, yang cukup unik bahwa ada perbedaan atau divergensi antara ECB atau Bank Sentral Eropa dan juga Fed, bahwa ECB itu cenderung melakukan rate hike di bulan ini dan itu berpotensi untuk membuat setidaknya Euro USD mendapatkan traksi penguatan ya, karena adanya divergensi atau perbedaan kebijakan dari Fed dan juga ECB. Fed cenderung pausing, ECB cenderung rate hike. Artinya apa? Bahwa hal ini bisa kita maksimalkan untuk kita mengincar opportunity di dalam pasar, khususnya bagi rekan-rekan yang senang sekali dengan trading Euro USD ya. Karena demikian bahwa hal tersebut nanti kita akan lihat secara teknikalnya, kalau misalkan ada kenaikan ataupun upside potensial, target mana yang kita bisa jadikan sebuah target pengambilan profit kita, seperti itu. Kemudian headline lainnya bahwa di sini ekonomi China itu menunjukkan adanya sebuah perlambatan lanjutan sehingga berpotensi untuk melakukan rate cut ya dari sisi bank sentralnya. Di sini cukup unik ya bahwa ada 3 bank sentral yang notabene berbeda sekali. Yang satu menaikkan suku bunga yakni ECB, yang satu mempertahankan nilai suku bunga yakni Federal Reserve, dan satu itu akan memangkas nilai suku bunga yakni bank sentral dari China. Which is ini merupakan headline sebagai hiburan saja ya. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang sudah mengenal trading saham, mungkin ini adalah sebuah angin segar bagi rekan-rekan yang senang dengan trading saham, khususnya di stok Chinese ya, seperti Alibaba dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan opportunity untuk kita melakukan pembelian ya. Dan Maxco itu menyediakan aset untuk mereka trading di saham US dan juga ada saham dari sisi Alibaba juga ya, yang notabene listing di Nasdaq, sehingga kita bisa melakukan pembelian di Alibaba. Tapi ini disclaimer ya, tidak mengajak, tapi pun ini bisa menjadi opportunity bagi rekan-rekan yang senang trading di saham itu sendiri. Kemudian bagi rekan-rekan yang trading di oil, ini merupakan sebuah headline yang berpotensi untuk memberikan traksi penguatan, karena OPEC Plus, khususnya Saudi Arabia, ini memangkas supply oil sebesar 1 juta barrel per hari ya, untuk dimulai di bulan Juli bulan depan. Which is ini bisa meningkatkan kembali potensi inflasi secara global, dan hal tersebut mungkin akan memaksa bank sentral negara US ataupun negara Eropa dan lain sebagainya mempertahankan nilai suku bunga yang tinggi ya, dan hal tersebut sebenarnya berpotensi sekali untuk memberikan terjadinya slowing down ekonomi atau potensial recession seperti itu. Dan bagi rekan-rekan yang melakukan trading untuk short term mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ya. Bagi mereka yang melakukan trading secara long term ataupun secara value trader mungkin sangat sekali rentan terhadap informasi seperti ini, dan bagi rekan-rekan yang istilahnya ingin melakukan short term trading pun bisa menggunakan berita ini sebagai acuan pengambilan keputusan. Katakanlah, oke, ada potensi upside nih, misalkan gold naik ke 2000 karena Fed melakukan pausing. Ya sudah, kita katakanlah melakukan trading intraday, setiap 20 atau 30 pips kita bisa bungkus terlebih dahulu, kemudian kita ambil pembelian lagi, dan seterusnya. Bagaimana rekan-rekan memanage sebuah posisi itu hal yang bisa dijadikan sebuah opportunity sebenarnya di dalam pasar untuk mengoptimalkan return yang didapatkan seperti itu. Dan di sini ada sebuah website ya untuk kita mengecek menuju FOMC meeting di 5 hari lagi, which is kurang lebih di tanggal 14 Juni ini, bahwa secara probabilitas Fed cenderung mempertahankan nilai suku bunga yang ada ya. Mungkin ini akan menjadi sebuah hot topic bagi rekan-rekan yang melakukan trading di US dollar pair ataupun yang tidak dipasangkan dengan US dollar. Kenapa? Karena kiblat pada saat ini kita masih tertuju terhadap US dollar. Bagi rekan-rekan yang melakukan trade, tentunya waspadai volatilitas cenderung pick up di minggu depan ya, karena FOMC meeting ini bisa memberikan sebuah range pergerakan yang cukup ekstrim, at least 100-200 pips itu suatu hal yang wajar, sehingga waspadai resiko dan juga batasi resiko rekan-rekan ya, agar tidak terekspos terhadap sebuah resiko yang tidak dapat diproyeksikan. Di sini probabilitasnya 76%, which is Fed cenderung melakukan pausing ya, berdasarkan kontrak berjangka yang dibeli oleh institusi di sini, sehingga kita bisa asumsi bahwa US dollar berpotensi untuk melanjutkan traksi
perlemahan hingga minggu depan ya, apalagi ada perbedaan antara Fed dan juga ECB di minggu depan bahwa Fed cenderung mempertahankan sedangkan ECB cenderung menaikkan sehingga Euro USD itu akan menjadi sebuah pair yang sangat favorit ya bagi rekan-rekan yang ingin melakukan trading di dalamnya seperti itu. Walaupun demikian, apakah Fed kemungkinan menaikkan suku bunga? Pak Adam, kalau misalkan ditanya, probabilitas itu akan selalu ada. Cuman apakah probabilitasnya ini besar atau kecil? Tapi secara probabilitas, Fed untuk menaikkan suku bunga di bulan Juni ini sangat-sangat minim ya, dan probabilitasnya cukup ada, yakni sekitar 24%. Tapi ini tidak akan begitu ekstrim ya, karena Fed itu sendiri sudah mengutarakan sebuah pendapat bahwa mereka akan cenderung mempertahankan nilai suku bunga yang ada atau melakukan pausing. Sehingga mungkin indeks dolar akan mengalami perlemahan lanjutan dan berpotensi untuk meningkatkan atau mengapresiasi aset-aset seperti gold, kemudian Euro USD, ataupun aset-aset yang dipasangkan dengan USD lainnya. Seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya ya sebelum ke materi, karena ini berkaitan dengan rekan-rekan yang melakukan trading ya. Tentunya indeks dolar merupakan sebuah kiblat yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan trade di pair yang lain. Ini merupakan analisis yang saya gambar. Mungkin saya akan coba analisis ulang ya di sini bahwa trend line break ini sudah kita dapatkan ya di hari Jumat kemarin. Kalau misalkan rekan-rekan mengikuti webinar saya membahas mengenai proyeksi NFP, ini merupakan sebuah trend line yang saya gambar bahwa ada potensi menurun, dan pada saat ini indeks dolar itu sudah bergerak turun ya sebenarnya. Dan kalau misalkan kita lihat cara downtrend channel, mungkin saya akan coba gambar seperti ini ya supaya rekan-rekan sudah jelas bahwa indeks dolar cenderung bergerak di dalam sebuah downtrend channel, sehingga ada potensi untuk bisa revisit ke level 103 bahkan ke 102.4. Cuma target konservatif kita mungkin di 103 saja ya di sini untuk kita bisa asumsikan bahwa secara teknikal ini merupakan sebuah downtrend movement, sehingga ada potensi bahwa penurunan indeks dolar yang berpotensi menguji level 103 ini ada potensi untuk mengapresiasi aset yang dipasangkan dengan US dollar. Kita akan lihat ya dari sisi Euro USD di sini. Secara target ini mapping yang saya gambar pada Jumat lalu ya ketika NFP. Kalau misalkan rekan-rekan lihat, next target mungkin bisa ke 1.08 di sini ya, karena harga tertahan di area key level 1.07, sehingga hal tersebut bisa kita optimalkan untuk melakukan pembelian ya. Rekan-rekan sebenarnya kalau misalkan tipikal orang yang konservatif bisa melakukan pembelian tunggu di area koreksi di bawah sini ya. Sebenarnya dari sisi price chart-nya cenderung khawatir terdapat correction yang deep, mungkin bisa memasang buy limit di sekitar 1.073 ya di area ini untuk mengincar pergerakan ekstensi naik ke arah atas ya ke level 1.08. Tapi kalau misalkan rekan-rekan yang agresif bisa melakukan pembelian pada saat ini tapi dengan lot yang relatif kecil terlebih dahulu ya. Karena dikhawatirkan terdapat aksi profit taking ya, karena pergerakan impuls yang terjadi pasca rilis jobless claim yang menunjukkan adanya data yang buruk itu memperlemah US dollar, sehingga sangat wajar kalau misalkan terdapat sebuah pergerakan turun terlebih dahulu ya. Tapi bukan tidak mungkin harga tidak bisa langsung naik ke area ini ya. Mungkin saja, tapi itu balik lagi ke plan rekan-rekan, apakah kita tipikal orang yang agresif bisa melakukan buy sebenarnya, tapi relatif tidak begitu ideal karena dekat dengan area resisten, walaupun resistennya sudah di breakout. Tapi kalau misalkan saya sarankan jauh lebih konservatif terlebih dahulu ya, karena pasar di hari ini karena minimnya data US mungkin akan cenderung jauh lebih sepi seperti itu, dan pergerakannya pun akan cenderung candle kecil-kecil seperti itu. Kemudian XAU ya, sebelum nanti saya lanjutkan ke materinya, saya akan bahas XAU USD terlebih dahulu ya. Ini merupakan mapping yang saya gambar sebenarnya dari sisi XAU. Mungkin akan cenderung bergerak sideways di range 1955 sampai 1965 ya di sini. Karena kita mendapatkan sebuah area range yang sebenarnya ditembus oleh harga ketika hari Rabu kemarin. Kemudian di hari Kamis itu langsung dihajar naik kembali ya, dan kembali masuk ke area range yang ada di area kotak ini ya, kalau misalkan saya tandai. Kita bisa gunakan trading di area range ini untuk sell
low dan juga sell high dan juga buy low ya, atau buy low, sell high seperti itu. Itu trading yang sangat bijak ketika pasar sedang ranging, dan untuk pergerakan naik secara ekstrim ataupun turun potensinya sangat minim ya rekan-rekan, karena event yang beresiko seperti debt limit, seperti Russian War, seperti Brexit dan juga COVID sudah kita lewati secara sepenuhnya. Walaupun headline seperti itu masih tetap ada, tapi frekuensinya sangat-sangat minim dan potensinya pun tidak akan memberikan market mover ya, sehingga kita pure teknikal pada saat ini ya, menjelang rilisnya FOMC di minggu depan ya. Jadi rekan-rekan bisa menunggu untuk melakukan pembelian di saran saya di level 19.55 ya, di area ini untuk kita melakukan pembelian. Kalau misalkan, aduh Pak Adam, saya gatal pingin sell, apakah bisa? Sangat-sangat bisa, tapi stop loss wajib diletakkan di atas dari 1970 ya. Karena ini merupakan titik tertinggi sebelum harga dibawa turun dalam seperti itu ya. Jadi kembali lagi ini berada di area sideways, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian sangat-sangat bisa di level 19.54. Dan juga ingin melakukan penjualan bisa pada level saat ini, tapi stop loss wajib diletakkan di 1970 seperti itu. Oke, mungkin dari sisi teknikal dan juga update mengenai pasar dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan sudah cukup jelas ya. Mungkin saya akan serahkan dulu nih ke Aldo. Siapa tahu ada pertanyaan atau ada insight ya dari Aldo itu sendiri atau ingin menambahkan, silahkan. Oke, thank you Pak Adam. Jadi seperti yang kita sudah dengar ya, bahwa banyak sekali berita di minggu ini ya, dan kalau kita melihat dari sisi market dari gold ini juga masih berpotensi akan terjadinya pelemahan ke area 1954 ya. Nah, oke, kali ini ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman yang ada di Zoom nih ya. Dari pertanyaannya, Pak Adam, dalam memulai membaca fundamental, lebih baik diawali dari mana? Itu yang pertama. Kemudian, jika institusi besar trading, apakah ada waktu-waktu tertentu institusi akan keluar dari market? Dan apakah sebuah institusi besar menjadi market maker? Apakah market maker itu baik atau buruk? Terima kasih, Pak Adam. Nah, terus ada pertanyaan dari YouTube juga ya, Pak Adam ya. Satu lagi, Pak Adam izin bertanya, kebakaran di hutan Kanada saat ini berdampak ke Amerika. Itu bakal ada pengaruhnya ke pasar atau aktivitas di US terhambat karena asap? Oke, silakan Pak Adam dijawab. Oke, ini ada pertanyaan menarik ya dari Fed cari cuan sebenarnya. Oke, kita akan bahas ya kalau misalkan kita ingin belajar fundamental dari mana ya Pak Adam. Nah, nanti kita akan bahas di materi ya, karena fundamental itu erat kaitannya dengan economic cycle atau siklus ekonomi ya. Di dalam siklus ekonomi itu seperti musim, kalau misalkan rekan-rekan bingung, musim itu terkadang musim hujan dan juga terkadang musim panas ya. Dan juga ada transisi menuju musim hujan ya. Sebenarnya kalau misalkan hujan atau mau hujan kan tidak akan secara tiba-tiba hujan kan. Ada mendungnya dulu, ada petir-petir seperti itu. Economic cycle pun sama seperti itu. Ketika ekonomi berada dalam fase yang di mana notabene recession, itu tidak akan semerta-merta langsung resesi ya. Seperti itu. Itu ada gejala kecil-kecilan seperti misalkan aktivitas investornya menurun, aktivitas konsumennya menurun, kemudian pasar tenaga kerjanya menurun, barulah terjadi resesi. Kemudian ketika resesi, ada potensi growth atau pertumbuhan ekonomi, tidak akan semerta-merta langsung ekonomi ekspansi, tidak seperti itu. Mungkin akan dibarengi dengan improvement dari pasar tenaga kerja, improvement dari aktivitas konsumen, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan kita ingin belajar fundamental, pahami mengenai basic economic cycle. Nanti kita akan jelaskan ya di dalam sebuah materi. Economic cycle itu ada berapa, kemudian kapan kita menentukan economic cycle ini berada dalam kondisi resiko atau tidak, aset apa yang menarik, nanti kita akan bahas ya. Jadi, pertanyaan pertama mungkin sudah cukup jelas ya. Untuk belajar fundamental, kita awali memahami mengenai economic cycle. Kemudian di sini, jika institusi besar melakukan trading, adakah waktu tertentu institusi akan keluar dari market? Ada waktunya kapan? Ketika rilis economic data yang memberikan high impact. Nah, seperti NFP, kemudian seperti inflasi, seperti jobless claim, seperti retail sales, itu berdampak terhadap
mereka yang melakukan exit strategi atau melakukan repositioning kembali ya. Repositioning di sini melakukan pembelian kembali seperti itu. Itu ada waktu-waktu tertentu ya sebenarnya institusi keluar dari pasar, yakni ketika rilis data ekonomik yang penting seperti yang tadi saya jelaskan, NFP, inflasi, GDP, retail sales, ataupun data yang berkaitan dengan pertumbuhan ataupun perlambatan ekonomi seperti itu. Kemudian di sini, apakah institusi besar menjadi market maker dan apakah market maker itu baik atau buruk? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, institusi besar itu kan sebenarnya bisa dikategorikan bank-bank besar. Kemudian investor dengan uang banyak atau big boys lah dan juga spekulator ya. Dan itu sebenarnya sebuah market maker ya, karena mereka yang menggunakan sebuah volume besar untuk menggerakkan sebuah transaksi sehingga bisa membuat yang terjadinya tren seperti itu. Apakah itu baik? Ya sangat baik seperti itu. Apakah itu buruk? Tidak juga gitu. Karena tanpa mereka pasar tidak akan bergerak ya seperti itu. Tanpa adanya market maker ya pasar hanya bergerak di area range begitu-begitu saja, sehingga kalau misalkan kita ingin mendapatkan opportunity profit di dalam pasar sangat-sangat minim. Nah, dengan adanya market maker, mereka retail ataupun sebagai kita trader kecil-kecilan itu bisa mendapatkan opportunity keuntungan di dalam pasar ya, karena volatilitas yang tercipta oleh mereka seperti itu. Mungkin dari Pak The Fed di sini sudah jelas ya, dari pertanyaan pertama sampai yang terakhir, ini sangat-sangat membuka wawasan ya. Jadi di sini saya sangat senang sekali bagi rekan-rekan yang bertanya, karena dengan rekan-rekan bertanya itu memberikan insight juga terhadap rekan-rekan yang nonton baik via Zoom, YouTube, ataupun lewat aplikasi Maxco ya, seperti itu. Nanti dari pertanyaan yang Pak The Fed di sini ya, cara membaca fundamental saya akan jelaskan ya dari mananya, seperti itu. Kemudian dari YouTube ya, di sini ada pertanyaan juga sebenarnya, kebakaran hutan di Kanada apakah berdampak ke Amerika dan apa pengaruhnya terhadap pasar? Kalau misalkan kebakaran di Kanada tidak akan berdampak ya sebenarnya, ini sebenarnya ekonomi yang minor sebenarnya tidak begitu berdampak terhadap pasar forex yang notabene cukup besar secara volume ya. Karena di sini sebenarnya akan pengaruhnya mungkin dalam jangka waktu yang relatif lama ya. Lama dalam artian gini, ini kan sebenarnya lagging indikator kan. Maksudnya tuh lagging indikator tuh kejadiannya pada saat ini kita belum tentu kan mendapatkan hasil yang akurat pada aktualnya saat ini. Itu membutuhkan timing beberapa waktu untuk melihat, oh katakanlah dengan kebakaran hutan di Kanada berdampak terhadap pasar tenaga kerja atau aktivitas konsumen. Barulah dari situ kita bisa asumsikan bahwa kebakaran hutan di Kanada itu sangat berpengaruh ke Amerika. Untuk saat ini belum begitu terdampak ya, karena pada saat ini tentunya fokus kita tentunya terhadap data yang berkaitan dengan inflasi. Dan kebakaran hutan di Kanada ini mungkin tidak akan begitu memberikan dampak yang besar, sehingga hal tersebut bisa kita asumsikan cenderung non-event ya. Tapi kita tidak tahu ke depannya apakah akan cenderung tereskalasi atau tidak ya. Nanti kita akan tracking by data seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya dari pertanyaan YouTube. Ini pun bagus pertanyaannya ya, karena berkaitan dengan makroekonomi. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Ade ya. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dibacakan oleh Pak Aldo ya, karena saya ingin minum terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Saya akan bacakan yang pertama dari Pak Ade. Keputusan untuk jual beli bagaimana nih Pak terhadap news? Jadi kalau misalnya hasilnya baik, itu seperti apa? Kita harus mengambil posisinya, terus hasilnya buruk itu seperti apa, dan apabila newsnya itu mix, seperti apa kita harus mengambilnya. Nah, yang kedua nih ada pertanyaan dari Pak Adrian. Coach mau nanya, kalau kemarin USD itu melemah, padahal aktualnya lebih tinggi daripada previousnya. Nah, itu bisa dijelaskan nih. Silakan Pak. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Kita akan lihat terlebih dahulu ke kalender ekonomi. Mungkin di sini kita akan lihat terlebih dahulu kalender ekonomi yang menggerakkan pasar US ya di hari kemarin sebenarnya. Mungkin saya akan ubah ke
impact-nya yang bintang 1 ya, karena supaya mendapatkan data yang jauh lebih banyak di sini. Kita perlu memahami data ekonomi itu tidak seluruhnya kita lihat ya sebenarnya. Ini ada tipsnya juga nih bagi rekan-rekan yang melihat kalender ekonomi. Aduh, Pak Adam bingung, ini kalender ekonominya banyak. Gimana nih cara mencernanya? Nah, sebenarnya ada tips ya untuk kita memahami data ekonomi. Sebenarnya kita perlu memahami data ekonomi yang major-majornya saja ya sebenarnya. Data ekonomi yang major itu yang berkaitan dengan inflasi tentunya. Nah, seperti pasar tenaga kerja pun itu bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi. Kenapa Pak Adam kok bisa memberikan kontribusi terhadap inflasi dari pasar tenaga kerja? Ya tentunya dengan mereka yang banyak bekerja kan mereka mendapatkan upah kan atau gaji lah istilahnya. Dari gaji inilah itu ada yang namanya aktivitas konsumen. Mereka akan melakukan spending dan juga konsumsi sehingga ekonomi atau roda ekonomi itu gerak kan sehingga menggerakkan ekonomi di suatu negara. Nah, sehingga rekan-rekan mungkin yang memantau data NFT, data jobless claim, kemudian retail sales, itu memberikan sebuah market mover. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Jadi itu tipsnya ya. Untuk melihat data ekonomi, apakah akan menjadi sebuah market mover atau tidak, lihat kategorinya, apakah data ekonomi ini memberikan kontribusi terhadap inflasi atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalkan trade balance, kemudian GDP, itu kan sebenarnya plus minus ya. Sebenarnya karena itu bisa menjadi market mover, bisa juga tidak ya. Tapi kalau misalkan data seperti pasar tenaga kerja, NFP, retail sales, PPI, itu bisa memberikan terhadap kontribusi terhadap inflasi sehingga memberikan market mover. Nah, kita akan lihat ya di sini bahwa tadi pertanyaannya cukup menarik ya dari Pak Adrian di sini. Bagaimana untuk keputusan kita melakukan jual beli ya terhadap news? Nah, bila mana hasilnya baik, buruk, dan mix. Oke, mungkin saya akan coba menyarankan kalau misalkan kita ingin melakukan trading the news, saran saya trade before the news. Kenapa trade before the news? Karena itu akan meminimalkan resiko. Begitu. Karena ketika news itu rilis, kemudian kita baru entry, kita akan terekspos terhadap internal resiko. Entah itu slippage atau spread yang melebar ya. Sehingga kita lebih baik melakukan trade before the news. Nah, dari sini keputusannya bagaimana Pak Adam? Kita bisa menggunakan konsensus atau proyeksi pasar sebenarnya. Tapi konsensus atau proyeksi pasar ini tidak akan selalu benar. Seperti contohnya, kita membahas mengenai jobless claim ya. Jobless claim itu kalau misalkan saya tanya, ini apa? Data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja kan? Atau klaim pengangguran, seperti itu. Kita mendapatkan sebuah data sebelumnya atau previous, itu di angka 230.000. Kemudian forecast pasar atau konsensus, di sini konsensus sama forecast itu sama ya. Jadi di sekitar range 235 seperti itu. Berarti kan konsensusnya naik kan di sini. Kalau misalkan klaim pengangguran naik, itu kan sebenarnya buruk kan. Jadi rekan-rekan pun perlu melihat data ekonomi ini konteksnya seperti apa. Walaupun di sini meningkat datanya, bukan berarti suatu hal yang positif, bukan kan? Pengangguran yang naik itu kan buruk kan sebenarnya, bukan hal yang positif seperti itu. Dan ini akan menjawab pertanyaan dari Pak Adrian juga ya. Kenapa USD dollar melemah padahal data initial jobless claim meningkat? Ya justru dengan meningkat klaim pengangguran ini suatu hal yang buruk seperti itu. Makanya US dollar melemah seperti itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Adrian ya sebenarnya. Nah, oke, kita akan balik lagi nih ke pertanyaan dari Pak Ade ya. Keputusannya kita bisa menggunakan konsensus. Oke, konsensusnya ini meningkat. Berarti apa? Bad for USD ya. Istilahnya USD akan cenderung turun. Seperti itu. Nah, kalau misalkan USD turun, katakanlah kita ingin melakukan trade di gold, kita melakukan pembelian terhadap gold. Seperti itu. Jadi sebelum news itu rilis, kita sudah pasang posisi. SL-nya di mana, TP-nya di mana.
tinggal ketika rilis news ini di jam 7:30 ya sudah, kita tinggal trailing saja posisi kita atau maintain saja posisi kita. Kalau misalkan datanya tidak sesuai dengan ekspektasi ya sudah, berarti kita ada potensi terkena stop loss seperti itu. Kalau misalkan datanya mix, bagaimana Pak Adam? Ya kalau misalkan mix ya cenderung bergerak di range tertentu. Contohnya gold di hari kemarin kan range-nya di sekitar 19.40 sampai 19.45 ya, seperti itu. Mungkin saya akan coba ke gold di sini. Saya akan coba hapus. Di sini ada gold ya. Tempat di hari kemarin itu range-nya cukup kecil ya. Sebenarnya gold sebelum rilis data jobless claim itu di sekitar range ini sebenarnya. Mungkin yang saya tandai di area ini ya. Karena ini berdekatan dengan area sideways yang ada di sebelah kiri ini. Berarti di sekitar, bukan 40 ya, di sekitar 37 sampai 50 seperti itu. Oke, katakanlah berada di range seperti ini. Karena kita tahu nih secara konsensus datanya itu akan meningkat ya, klaim penganggurannya sehingga bad for US dollar. Ya sudah, kita pasang posisi beli di area ini. Stop loss-nya di bawah dari support yang terbentuk di area-area sebelumnya. Targetnya di mana? Kita bisa targetkan area ini atau area resisten yang ada di area ini. Seperti itu. Jadi, trade before the news ya untuk memitigasi atau meminimalkan sebuah resiko. Seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya dari Pak Adrian. Kalau misalkan datanya positif, tentu itu memberikan sebuah positif di sini berarti klaim penganggurannya turun ya, jangan kebalik. Itu akan memberikan sebuah negativity terhadap gold, tapi kalau misalkan sesuai dengan forecast pasar atau bahkan melebihi dari forecast pasar itu bisa memberikan sebuah traksi pelemahan ya, karena klaim penganggurannya diproyeksikan naik di sini dan secara aktualnya bahwa di sini melebihi dari forecast pasar di 230, aktualnya 260. Jadi sangat wajar gold di sini melambung dengan cukup tinggi seperti itu. Mungkin ini cukup jelas ya, karena rekan-rekan yang trading the news bingung nih dan fundamentalnya seperti apa, jadi bisa digunakan tips yang saya share seperti itu. Oke, thank you Pak Adam. Nah, jadi kalau misalnya saya tambahin sedikit atau saya rangkum ya buat Pak Adrian, jadi kita harus tahu dulu beritanya seperti apa. Jadi beritanya tentang membahas apa, dan kalau kita melihat konsensusnya, kita harus tetap memastikan dengan teknikalnya seperti apa. Nah, jelas sekali ya, kan kalau kita tadi melihat initial jobs claim kemarin kan adalah konsensusnya di area 230 ya. Boleh ditampilkan lagi Pak Adam? Oke. Nah, jadi kita akan melihat, nah ketika hasilnya itu di atas konsensus, itu kan menandakan bahwa ini hasilnya jelek untuk USD. Makanya ketika hasilnya jelek untuk USD, akhirnya mendapatkan traksi yang positif dari sisi gold market. Makanya gold market itu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita baca news, kita jangan hanya melihat soal angka aja ya. Jadi kita harus melihat judul beritanya apa. Apakah beritanya itu tentang berita yang positif atau tidak? Kan kalau misalnya kita melihat tentang initial jobs claim, jadi kita akan melihat kan seperti itu. Oke. Nah, mungkin Pak Adam mau share nih mengenai tentang fundamental seperti apa. Mungkin ada lagi Pak Adam, silakan. Oke, mungkin saya akan lanjut aja ke materi ya pada siang hari ini, tips untuk analisis fundamental. Sebenarnya saya sudah spill tadi di awal ya, ketika menjawab pertanyaan dari The Fed Charge Chuan sebenarnya ya. Untuk kita bisa memahami tips analisis fundamental, sebenarnya kita harus tahu mengenai yang namanya siklus ekonomi yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa ibaratkan siklus ekonomi itu seperti musim ya atau keadaan alam. Terkadang musim hujan, terkadang musim panas, dan economic cycle itu akan selalu silih berganti setiap periodenya ya, karena tidak selalu ekonomi suatu negara, contohnya Indonesia itu selalu terpuruk, tidak akan seperti itu. Ada kalanya ekonomi Indonesia itu akan rebound, dan seperti Fed pada saat ini, seperti US pada saat ini, tidak akan selalu ekonomi US itu berada di dalam kondisi resesi. Ada potensi juga di kemudian hari itu mengalami yang namanya recovery process. Ataupun China ya, China ekonomi tidak akan selamanya itu mengalami yang namanya perlambatan ekonomi. Di suatu saat nanti itu akan mengalami recovery, itu pun akan selalu berulang seperti itu ya. Dan hal tersebut yang bisa kita identifikasi
adanya potensi capital flow atau keluar arus uang sehingga kita bisa manfaatkan opportunity di dalam pasar. Nah, tentu economic cycle ini nanti kita akan bahas ya, data ekonomi apa yang berpotensi memberikan market mover di saat economic cycle tertentu ya. Contohnya ketika recovery, data apa yang perlu kita perhatikan ataupun ketika resesi, data ekonomi apa yang perlu kita perhatikan sehingga itu berpotensi memberikan market mover nanti ada di akhir dari slide ini ya. Sebenarnya economic cycle itu ada 4 ya di sini. Kita memiliki fase di mana ada expansion, mungkin ini fase ketika recovery proses ya, mungkin ketika COVID 2020 yang lalu itu sebenarnya ekonomi berada di dalam titik yang paling rendah ya. Kita asumsikan 2020 itu ekonomi berada di dalam titik yang rendah. Kemudian ketika vaksin mulai terdistribusi ke dalam market, ke dalam penduduk, itu bisa kita artikan sebagai expansion proses atau growth proses ya, atau recovery lah seperti itu. Dan recovery-nya itu sebenarnya bisa berlanjut dengan cukup lama ya, sehingga ekonomi mungkin akan berada di dalam fase pada puncak-puncaknya. Nah, ketika puncaknya ini itu pun berpotensi sekali mengalami kontraksi atau perlambatan kembali ya, di saat kemarin kita sudah recovery ya, vaksin sudah terdistribusi, kemudian tiba-tiba perang ya. Rusia dan juga Ukraine sehingga meningkatkan harga energi dan lain sebagainya sehingga ekonomi kembali ke dalam fase kontraksi ya ataupun perlambatan. Dan itu masih kita dapatkan per hari ini ya. Jadi ekonomi fase pada saat ini itu masih cenderung di dalam sebuah fase slowing down ataupun contraction ya. Dan contraction atau slowing down dalam jangka waktu yang lama itu bisa lead atau potensi terjadinya sebuah recession bahkan terjadinya sebuah bottoming ekonomi ya apa yang kita dapatkan di 2020 yang lalu. Jadi ini siklus ekonomi, jadi kita bisa dapatkan kesimpulannya dari siklus ekonomi ini itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap aset-aset seperti gold dan juga US dollar ya. Karena kita mendapatkan sebuah sentimen kalau misalkan kondisi penuh dengan resiko, tentu aset yang akan diincar oleh pasar adalah aset yang cenderung safe tanda kutip ya atau aman yakni seperti US dollar, gold, seperti Japanese yen ataupun Swiss franc ya. Cuman kita bisa asumsikan saja US dollar dan gold ya sebagai safe yang aman ya atau aset yang aman seperti itu. Dan itu bisa kita dapatkan ketika perang Ukraine kemarin dengan Rusia itu gold dan juga US dollar itu mengalami pergerakan searah ya karena kondisinya sedang beresiko seperti itu. Ini jadi macam-macam siklus ekonomi. Jadi belajar fundamental itu belajar pertama kali dari siklus ekonomi. Dan ini beberapa siklus ekonomi ya yang saya jelaskan bahwa ketika recovery proses kita mendapatkan sebuah potensi bahwa di sini pengangguran biasanya berkurang dan itu yang kita alami ya sebenarnya di US kita dapatkan itu di US di mana pengangguran itu sampai titik terendah sepanjang masa di sekitar 3,4% seperti itu sehingga hal tersebut menjadikan inflasi di US semakin terus meningkat ya bahkan hampir menyentuh double digit ya 9,8 kalau saya tidak salah ya puncaknya inflasi US itu dan hal tersebut diakibatkan karena tumbuhnya pasar tenaga kerja. Kita bisa dapatkan nilai NFP yang menunjukkan perbaikan ataupun improvement yang signifikan ya sehingga Fed atau bank sentralnya menaikkan suku bunga secara bertahap bahkan ekstrim gitu ya sampai menaikkan 75 BPS 3 kali berturut-turut ya di tahun lalu seperti itu. Itu selain akibat faktor perang Rusia sehingga inflasinya naik secara ekstrim, secara internal recovery negaranya pun cukup kuat ya sehingga inflasi meningkat dengan cukup drastis sehingga suku bunga pun dinaikkan secara drastis pula. Ini merupakan siklus yang membuat ekonomi US dan mata uang US itu sendiri mengalami penguatan yang signifikan ya karena selain dari sentimen resiko dari eksternalnya, internal US-nya pun itu cukup bagus ya sehingga hal tersebut memberikan traksi penguatan dari sisi US dollar pada saat itu. Dan ini sebaliknya kalau misalkan di dalam kondisi yang sudah puncak biasanya bank sentral itu akan menyesuaikan tingkat suku bunga. Seperti pada saat ini Fed akan cenderung melakukan pausing ya. Karena pasar tenaga kerja itu sudah berada pada fase di mana sudah pada peak-peaknya ya. Sehingga mungkin suku bunga akan cenderung dipertahankan dengan cukup lama jangka waktunya.
Tentu ini pun bisa memicu yang namanya active profit taking dari US dollar ya, dari mereka yang sudah melakukan pembelian, mungkin akan cenderung melakukan penjualan ya, karena suku bunga cenderung dipertahankan. Sehingga bank sentral mana lagi yang menaikkan suku bunga? Nah, contohnya pada saat ini itu ada Bank Sentral Eropa. Di saat Fed mempertahankan, Bank Sentral Eropa menaikkan, sehingga hal tersebut bisa mendukung penguatan Euro USD di kemudian hari ya, seperti itu. Kemudian siklus lanjutannya ini dari sisi recession, biasanya bank sentral menurunkan suku bunganya dan juga melakukan printing money ya, atau disebutnya adalah QE di sini. Seperti itu. Sehingga hal tersebut bisa membuat mata uang yang bersangkutan itu melemah. Dan pada saat ini sebenarnya kondisi ekonomi sedang berada pada dalam fase resiko, dan resiko ini pun memperkuat US dollar sebenarnya. Hal tersebut bisa kita dapatkan ketika COVID kemarin, US dollar menjadi sebuah king ya, menjadi sebuah raja, dan ekonomi seluruh dunia mendapatkan sebuah traksi pelemahan ya, termasuk mata uang seluruh dunia seperti itu. Ini pada ekonomi yang mengalami perlambatan, dan terakhir di sini mengalami bottoming ya. Ini pun bisa memberikan sebuah perlemahan lanjutan dari sisi mata uangnya seperti itu. Jadi rekan-rekan yang sudah belajar fundamental, khususnya yang belum memahami siklus ekonomi, bisa pelajari, bisa research ya, dampaknya apa kalau misalkan ekonomi dalam kondisi ekspansif ataupun recovery dan lain sebagainya, itu bisa terlihat dan tertuang di dalam sebuah chart ya, seperti itu. Nah, ini kemudian indikator fundamental dari sisi data ya, tentunya itu akan erat kaitannya dengan 4 data. Yang pertama, data pasar tenaga kerja, aktivitas investor, dan juga aktivitas konsumen yang nantinya ini akan terrefleksi dalam nilai inflasi. Sebagai contoh, ketika COVID kemarin, aktivitas bisnis banyak di shutdown, lockdown di mana-mana, sehingga banyak PHK di mana-mana ya di sini. Dampaknya terhadap pasar tenaga kerja, PHK di mana-mana, kemudian berdampak kemana? Aktivitas konsumen makin mendikit ya di sini, konsumen terlalu sedikit, artinya tidak ada spending dan juga konsumsi, sehingga inflasi ini menjadi turun. Nah, pada saat ini, data yang perlu kita perhatikan adalah data yang berkaitan dengan inflasi. Itulah tadi saya katakan bahwa ketika kita melihat data ekonomi, lihat saja apakah data ini memberikan kontribusi terhadap inflasi atau tidak. Dari mana kita tahunya? Data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, aktivitas konsumen, dan juga aktivitas investor. Seperti itu. Itu sudah cukup jelas. Kemudian kita langsung saja ke kesimpulan di sini. Data tersebut sebenarnya sudah kita refleksikan di sini ya. Sebenarnya dari tenaga kerja kita dapatkan NFP, unemployment, jobless claim, dan lain sebagainya. Itu pun bisa kita jadikan sebuah data acuan dari pasar tenaga kerja. Nanti di slide terakhir ada detailnya ya. Kemudian data yang berkaitan dengan inflasi, tentunya PPI, CPI, suku bunga, ini pun bisa memberikan market mover ya, sebelum atau sebelum tadi saya jelaskan di sini ya, selain bukan sebelum ya, selain dari pasar tenaga kerja, inflasi di sini memberikan sebuah market mover. Kemudian data aktivitas konsumen yang berkaitan dengan consumer confidence, retail sales, dan lain sebagainya, ini pun bisa memberikan market mover ya, dan juga housing market, dan juga aktivitas investor ya, seperti ISM, business confidence, IFO, Zoo economic sentiment, ini pun bisa memberikan market mover ya. Jadi kita hanya perlu memperlihatkan atau riset mengenai data yang berkaitan dengan inflasi ya, data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, inflasi, aktivitas konsumen, dan aktivitas investor. Jadi itu tips mudah untuk kita analisis fundamental. Jadi pahami siklus ekonomi dan data yang berkaitan dengan inflasi. Itu mungkin kesimpulannya untuk pada seminar ataupun webinar pada siang hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu ya, karena di sini kita akan coba mengembangkan sebuah habit yang positif. Mantap sekali nih Pak Adam pada sore hari ini tentunya. Jadi kalau tadi ada Pak Adam ada bertanya juga ya, secara teori fundamental yang perlu dirangkum itu apa, dan mungkin tadi sudah menjawab ya. Jadi kalau kita melihat ada 4 aktivitas ya, dari pertama itu data inflasi, kemudian juga kita melihat dari data investor, kemudian berkaitan dengan data ketenagakerjaan dan konsumen tentunya. Nah, dari itu barulah kita harus mencari
summary important events-nya yang berkaitan dengan itu semua. Contohnya kalau tadi malam kan berarti tentang jobless claim, berarti berhubungan dengan tenaga kerja. Dan tentunya dengan kita melihat data tenaga kerja, kita tidak boleh juga dari sisi teknikalnya, yaitu dengan melihat di chart langsung. Oke, mungkin itu saja yang tercipta untuk pada webinar sore hari ini tentunya. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Silakan. Kita masih buka pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan boleh. Kita tunggu 1 menit ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, masih kita buka untuk the last question, silakan. Oke. Oke, baik. Mungkin belum ada ya. Dan terima kasih tentunya untuk Bapak Ibu. Oke, ada nih pertanyaan dari Pak Devet. Kalau mix data itu yang bergerak dari data yang mana? Mungkin boleh dijawab nih, Pak Adam. Pertanyaan terakhir nih. Oke, ini pertanyaan dari Pak Devet Caricuan ya, tadi yang menanyakan mengenai dari mana kita belajar analisis fundamental. Mungkin saya harapkan sudah cukup jelas ya. Di sini, kalau misalkan datanya mix, itu data yang bergerak untuk data yang mana ya? Oke, mungkin kalau misalkan datanya mix, kita perlu kaji terlebih dahulu data yang mix-nya di sini itu rilis dari negara mana. Kembali lagi bahwa kita pusatkan pada saat ini all eyes still on US dollar dan all eyes still on Federal Reserve. Jadi data yang perlu kita perhatikan adalah data yang berkaitan dengan US. Nah, tinggal kalau misalkan kita mendapatkan sebuah rilis event, di sini kan jobless claim pun banyak ya. Ada initial jobless claim for weeks average, continuing jobless claim. Sebenarnya dari sisi data, ini kalau misalkan kita lihat, ini cenderung mix ya. Initial jobless claim-nya naik di sini, ini buruk untuk US dollar, yang ini ya, buruk untuk US dollar, sedangkan continuing jobless claim-nya ini menunjukkan adanya penurunan atau improvement, sehingga hal ini menunjukkan adanya potensi penguatan US dollar. Nah, ini kan mix kan sebenarnya. Tapi yang perlu kita lihat bahwa impact yang jauh lebih besar itu lebih ke arah initial jobless claim ya, makanya di sini di bold seperti itu. Nah, walaupun rilisnya mix, di sini lihatnya yang mana? Dilihat yang jauh lebih impactful di mana. Mungkin kalau misalkan di trading economics, itu bisa dilihat apakah di bold atau tidak ya. Bold itu di garis tebal ya. Kalau misalkan di Forex Factory, kita lihat apakah bintang 1, bintang 2, bintang 3, atau banteng 1, banteng 2, banteng 3 ya, kalau misalkan di kalender ekonomi yang lain. Sehingga hal tersebut bisa memberikan kita insight bahwa oke, di sini yang jauh lebih penting adalah initial jobless claim, dan pada rilis data aktualnya itu menunjukkan adanya peningkatan, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang buruk sehingga membuat US dollar secara kesimpulan ini bergerak bearish seperti itu, Pak. Mungkin sudah cukup jelas ya, Pak The Fed cari cuan di sini. Bagus pertanyaannya. Data mix yang mana? Data yang berkaitan dengan US yang perlu kita perhatikan. Oke, thank you Pak Adam. Nah, mungkin ini masih banyak pertanyaan ya yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa titip pertanyaan tentunya di Maxco. Nanti kita akan jawab ya untuk pertanyaan lebih lanjut karena sudah tiba waktunya dan sudah habis tentunya kita webinar pada siang hari ini. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa dengan kita itu. Oke. Kita bahas. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan yang terakhir nih dari Pak Devet nih. Jika data bold yang keluar itu bersamaan, keduanya mix, maka akan bergerak marketnya yang naik dulu yang mana nih? Sebelum turun atau turun dulu sebelum naik? Ini ada pertanyaan yang menarik juga ya dari Pak Adrian dan juga Pak The Fed cari cuan. Di sini mungkin saya akan coba melanjutkan pertanyaan Pak The Fed cari cuan ya, sebelum nanti saya jawab pertanyaan Pak Adrian untuk webinar pada siang hari ini. Kalau misalkan datanya mix, yang bold keluar dua-duanya, market akan bereaksi seperti apa? Mungkin akan terjadi sebuah erotic movement ya. Mungkin naik turun yang cukup kencang ya. Tinggal lihat area support resisten yang mungkin market akan bergerak di area yang sama ya sebenarnya. Sebelum apakah akan menembus resisten atau supportnya, seperti itu Pak.
Jadi kalau misalkan kita mendapatkan data yang high impact, data yang keduanya ini mix, katakanlah saling bersinggungan, maka reaksi pasar umumnya itu cenderung naik turun menguji area support resisten seperti itu. Sebelum nantinya pasar atau institusi mengambil kesimpulan sebuah proyeksi ke depannya, dan itu bisa kita dapatkan pasca closing daily close seperti itu. Untuk kita mengasumsikan pasar akan naik atau turun, akan bullish atau bearish seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan umumnya mix keduanya, itu biasanya hanya memberikan sebuah volatilitas yang cukup kencang di range area tertentu seperti itu. Dan di sini kalau misalkan tidak sesuai dengan forecast, taunya dari mana? Ini sebenarnya agak sulit untuk kita jawab karena kan notabene kita ini retail trader ya. Retail trader itu tidak terlalu bisa mengakses pasar secara luas ya. Kalau misalkan institusi kan diberikan sebuah platform yang canggih seperti Bloomberg, kemudian Reuters, sehingga mereka memiliki akses ke dalam pasar yang cukup advance seperti itu. Dan kalau misalkan untuk kita retail, untuk kita tahu nih, apakah akan sesuai forecast atau tidak itu tidak bisa ya, karena kita notabene retail trader yang tidak memiliki akses ke dalam pasar yang cukup luas, Pak Adrian. Jadi yang bisa kita minimalkan atau minimalkan resikonya adalah yang sudah tadi saya share, bahwa trade before the news. Jadi Pak Adrian akan mengambil sebuah posisi, apakah sebagai seorang buyer atau berdasarkan seorang seller, tinggal dilihat dari forecast-nya kalau misalkan ingin sederhananya. Tapi kalau misalkan Pak Adrian punya forecast lain, oh di sini forecast-nya akan turun, ya udah mungkin akan mengambil posisi yang berlawanan seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Adrian di sini. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir ya untuk webinar pada siang hari ini. Kalau misalkan rekan-rekan ingin bertanya, boleh, tidak usah ragu-ragu. Kita memiliki grup Telegram juga di Maxco Futures Official. Mungkin bisa bertanya langsung di sana atau bisa japri saya ya lewat Telegram seperti itu. Karena itu akan jauh lebih intens dan jauh lebih bisa dipahami seperti itu. Oke, baik. Dan yang saya tambahkan dari Pak Adrian tentunya untuk kita melihat dari sisi aktualnya itu kan kita harus melihat dari sisi newsnya yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya Pak Adrian ingin memastikan aktualnya hasilnya bagus atau tidak, tetap dari price action-nya atau teknikalnya kita lihat terlebih dahulu. Ketika teknikalnya sudah memberikan impact yang baik ataupun sudah memberikan kejelasan yang baik, maka kita juga bisa menimbang bagaimana hasil news yang akan terjadi. Contohnya di gold semalam ya. Oke, mungkin itu saja webinar siang hari ini mengenai tentang tips cara baca fundamental. Terima kasih semua dan banyak sekali pertanyaan hari ini yang antusias ingin belajar cara baca fundamental dari Pak Adrian, dari Pak The Fed Cari Cuan, kemudian juga dari Pak Ade Santoso. Terima kasih semuanya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom pada sore hari ini, tentunya terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan bersama kami semua. Terima kasih dan sampai jumpa.